uh, dengan kondisi adanya situasi pandemi di mana kita mau tidak mau dipaksa untuk mengenal teknologi lebih jauh, justru setelah hampir 1 tahun ini kita menjalani, sebetulnya segala sesuatu menjadi lebih mudah karena kita bisa mendampingi anak kita belajar dari rumah sambil kita pun bisa beraktivitas yang lain. Kita sebagai orang tua bekerja seperti itu, ataupun kita sebaliknya sebagai orang tua masih tetap bisa bekerja tapi tetap masih bisa mengawasi anak kita belajar. Jadi bagi kami justru teknologi ini sangat membantu untuk kondisi saat ini. Dimanapun, kapanpun kita tetap bisa beraktivitas dan tetap bisa mobilitas. Benar, informasi sangat gampang masuk ke anak-anak, apalagi melalui media-media sosial seperti YouTube, seperti Facebook dan sebagainya. Tapi mungkin tantangan setiap orang tua akan berbeda. Tapi kalau kita sendiri, pertama memang sudah lama kita membatasi anak kita untuk penggunaan gadget. Jadi mungkin anak-anak lain sudah memiliki gadget atau handphone. Untuk saat ini anak kita belum. Jadi memang kita ada media untuk dia nonton YouTube, tapi itu masih milik kita. Jadi dia akan pada saat anak kita mau nonton YouTube atau mau menghubungi temannya ataupun kalau online, dia akan selalu berkomunikasi dengan kita. Atau kita mendampingi supaya pada saat, karena terus terang media teknologi ini kan bisa diakses oleh siapa saja. Karena itu kita benar-benar membatasi dengan seperti kita men-screening atau mellock ya usia. Jadi salah satu program di dalam yang bisa diakses oleh anak-anak, kita screeningnya dengan khusus untuk channel anak-anak seperti itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalaupun secara informasi yang dia dapat ada yang anak kami tanyakan dan itu sebetulnya belum cukup untuk usianya dia. Nah, itulah perlunya kita sebagai orang tua untuk mendampingi dan membimbing apa yang dia dapat informasi dari luar, karena terus terang media-media sosial ini kan sudah tanpa sensor lagi. Jadi kita cukup dan sangat concern untuk hal itu dengan cara ya kita sebagai orang tua mendampingi dan membimbing. Anak kita dari preschool dia sudah memakai bahasa Inggris, dan memang tanpa kita sadari, mungkin pada saat itu kita sadari dia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris pada akhirnya, sehingga dari pengalaman kita ya, itu pada saat justru bahasa Indonesia terjadi kesulitan, artinya menyusun kata-katanya. Misalkan gini, bola merah, merah bola, red ball, bola merah. Kita kan bilangnya bola merah, sementara kalau bahasa Inggris warnanya dulu kan. Dan itu memang terjadi. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah justru kita lebih sering menggunakan bahasa Indonesia di rumah akhirnya. Karena di bahasa Inggris itu dia bisa dapat dari TV, dari YouTube, dari sekolahnya terutama. Menerapkan penggunaan bahasa di hari-hari tertentu seperti hari Sabtu Minggu itu bahasa Indonesia Day seperti itu. Jadi itu cukup membantu, dan ada beberapa juga yang kita sediakan untuk anak kami seperti buku bacaan tentang cerita daerah, cerita dongeng tradisional dari Indonesia, yang dimana kata-katanya juga menggunakan bahasa Indonesia, dan dari situ juga dia belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan karena anak itu cukup proses pertumbuhan dan daya serap anak juga cukup tinggi, jadi proses itu pun kita lewati dengan mudah, sehingga saat ini anak kami bisa menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing yang lainnya dengan baik seperti itu. Ya memang itu kita rasakan ya, walaupun anak kami saat ini masih di sekolah dasar, masih ada yang namanya waktu untuk kami mendampingi dan membimbing dalam proses pertumbuhannya, karena efek dari tingginya teknologi pasti kan ada dampak negatif dan ada dampak positifnya.
paling yang bisa kami lakukan saat ini yaitu kedekatan hubungan emosional kami orang sebagai orang tua kepada anak kami. Ada yang pertama namanya sifat keterbukaan. Jadi apapun itu kita selalu utarakan. Problem saya ada apa masalah atau di pekerjaan, kami suka sharing pendapat, dan itu biasanya rutin kita lakukan setiap kali makan malam bersama, dan itu setiap hari, hampir setiap hari kita lakukan, dan itu pun kita berlakukan sama terhadap anak kami. Kita suka tanya bagaimana kegiatan di sekolah pada saat sebelum pandemi, karena saat ini kan kondisinya berbeda ya, pandemi, jadi benar-benar lebih ke sosialisasinya juga sulit gitu kan, tidak ada yang namanya kumpul atau bergaul dengan teman-teman, tidak ada lagi yang namanya bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah ataupun teman-teman tempat les gitu ya. Ya paling yang bisa kita lakukan ya kita tetap mendampingi anak kita dengan segala kreativitas yang ada, bukan tidak hanya memberikan informasi melalui media online, tapi kami juga memberikan media-media lain yang dia juga bisa berpikir ataupun bisa mengutarakan pendapat ataupun dia bisa berkreativitas lebih. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah. Seperti contohnya apa? Kebetulan anak kami sangat suka menggambar. Jadi kita sangat mempersiapkan dan menyediakan yang namanya peralatan menggambarnya dia. Mulai dari menggambar hal kecil, bahkan saat ini dalam proses dia bikin buku komik, dan kita cukup sangat mendampingi kegiatan-kegiatan dia seperti itu. Jadi tidak harus secara online atau informasi yang didapatkan dari media sosial.